Dia nggak pinter. Panji itu nggak pinter. Dia cuma tahu jualan. Menurut keyakinan saya itu bisa dilakukan di internal dia sendiri. Iya. Karena Tapi ketika sudah mempublikasikan keyakinannya, maka keyakinannya itu yang boleh punya keyakinan di negara ini yang dilindungi oleh undang-undang adalah hakim. Tapi kalau Mas Gibran ingin agar supaya Panji bisa cari nafkah, nggak apa-apa. Karena dengan Mas Gibran melaporkan, menotis gitu Panji, itu semakin apa namanya, Panji semakin banyak job. Oke, pemirsa, balik lagi kita ke On the Table OTT. Tukar posisi lagi kita, Om. Ya. Biasanya Om Teddy di sini, sekarang beliau ada di posisi sebagai narasumber. Karena selain host, ya saya sering bilang bahwa Om Teddy ini sebenarnya politisi aktivis dengan pengetahuan yang sekarang udah pengacara ya Om ya? Iya. Profesiat dulu. Masuk ke mana ini jadinya? Ya. Ke organisasi advokat mana? Salah satu lah. Nanti kalau saya sebutin teman saya yang Oh, lain iya. bilang kenapa nggak masuk ke saya. Apalagi gitu. yang kesini kayaknya dari itu ya. Oke, selamat dulu sudah jadi lawyer sekarang Om. Siap, terima lawyer kasih, juga, aktif di partai politik. Garuda kapan berkibar nih Om? Akan segera berkibar. Akan segera berkibar, oke. Dan kemarin Om Teddy absen hampir 2 minggu ya Om ya? Ya. 2 minggu karena ada tugas khusus ke Aceh waktu itu. Ya, jadi ada tugas khusus lah ke Aceh. Ya, nggak boleh diceritain di sini ya. Ya, kalau saya tuh kalau urusan sosial saya nggak mau ngomongin. Oke. Jadi dari Aceh 2 minggu, nanti besok mau ke hari apa? Senin lagi ya, mau pergi lagi. Mau pergi lagi. Ada urusan lah. Ya. Makin padat nih jadwalnya. Nah, Om Teddy selama absen itu banyak sekali isu yang rame sebenarnya. Ya, saya pantau tuh dari Aceh. Dan kita ambil aja yang kira-kira masih berpotensi panjang nih ceritanya kan. Ya, siap. Antara lain tentang mensreanya Panji Pragiwaksono. Iya. Waktu itu sempat ngobrol sama Bang Deo juga, tapi sepertinya masih panjang ini urusannya si Panji ini. Tapi kalau Om Teddy sendiri ngelihat polemik atau kontroversi seputar penampilan Panji di mensrea itu bagaimana? Ya, terima kasih ya Om Vincent. Jadi begini nih, saya yakin 1000% bahwa Panjinya sendiri tidak menyangka bahwa ini akan jadi permasalahan sebesar ini. Ya, karena yang dilakukan Panji itu kan bukan sesuatu yang spesial. Ya, kalau kita mau jujur aja, ya saya jujur, saya sebagai salah satu pencinta stand up komedi. Saya penonton stand up komedi. Iya, betul. Jadi sebelum ada kasus gini saya juga udah mulai mempertanyakan kenapa stand up komedi sekarang kok sudah tidak membuat saya tertawa gitu ya. Sudah nggak cerdas gitu. Ya, jadi saya mulai kehilangan tontonan saya gitu. Sudah mulai nggak cerdas. Nggak cerdasnya di mana itu? Ya gini, stand up comedy itu adalah begini. Kalau orang yang nonton stand up comedy, itu dia nggak tahu ujungnya apa. Yang bikin orang tertawa itu, gongnya itu apa nggak tahu. Oke. Jadi stand up comedy itu ketika dia tampil, itu kita dibawa ke sebuah cerita yang kita nggak tahu ujungnya kemana. Mau kemana gongnya. Jadi kalau di stand up comedy itu ada punchline-nya gitu. Punchline. Ada namanya punchline. Ada punchline artinya oke, ada yang ngebom. Kalau orang-orang yang pecinta stand up comedy tahu kalau namanya ngebom. Artinya nggak lucu gitu. Panji adalah salah satu stand up comedy yang menjadi bukan pilihan saya karena ngebom terus, nggak ada lucunya. Ini sebelum saya ngomong sebagai orang yang penikmat stand up komedi ya. Makanya kenapa ketika ini ramai, ya karena memang itu bukan stand up yang disampaikan Panji, itu bukan stand up. Itu apa? Itu adalah, jadi gini, orang banyak yang tidak menyadari, Panji itu hanya mengambil
komentar-komentar, statement-statement di media sosial, lalu dibawakan ke ke show-nya. Jadi dia mengkristalisasi semua komen itu, lalu dia berdasarkan data dia lihat mana yang paling Dia tidak mengkristalisasi, dia mencomot dan membawakan ulang, gitu. Nah, kenapa akhirnya orang dalam tanda kutip ya, orang yang kontra dengan pemerintah senang? Mereka yang kontra pemerintah ini nggak menyadari bahwa sebenarnya yang dibawakan Panji adalah statement mereka sendiri. Nah, jadi mereka bertepuk tangan, merasa relate, padahal sebenarnya itu pandangan mereka yang dicomot sama Panji dibawakan di acaranya. Karena Panji bukan penulis yang baik untuk stand up. Dia tidak punya kemampuan. Begini, di ranah stand up, dia tidak punya kelucuan. Dan ini diakui oleh para komika yang lain. Ya. Komika-komika itu jadi bukan seorang Teddy yang seorang pencinta stand up, tapi komika-komika teman-temannya juga mengatakan dia nggak lucu. Tapi bukannya dia founder itu? Ya founder tapi nggak lucu. Karena lucunya di situ. Enggak, founder tapi nggak lucu. Ya, founder tapi dia nggak lucu. Dan enggak. Ini baru saya tertawa ini. Dan itu memang founder komika tapi nggak lucu. Ini lucu sih menurut saya. Karena Panji itu menjadi founder karena dia sudah punya nama sebagai selebriti waktu itu. Untuk acara yang receh lah ya. Ya memang kan kena deh gitu kan. Itu kan acara receh gitu maksud saya. Artinya tidak perlu menggunakan otak. Kalau stand up comedy itu orang-orang yang menggunakan otak. Iya, betul. Ya. Makanya saya tuh salut sama stand up comedy karena mereka itu nggak gampang loh. Iya. Ya, menulis. Betul. Lalu dia menampilkan supaya orang tertawa itu nggak gampang. Mereka memiliki unsur intelektualitas tinggi. Sangat tinggi. Yang tidak dimiliki semua orang. Nggak dimiliki semua orang. Makanya ada yang namanya ketika dia sebelum tampil, itu dia harus tampil dulu di komunitasnya. Ada gitu. Jadi dia ngetes open mic. Ya. Nah, Panji itu bukan orang yang menjadi tontonan saya. Karena nggak pernah lucu. Dan itu diakuin oleh komika lain. Ini saya nggak ngomongin soal mens rea dulu ya, enggak. Panji mencari formula. Jadi dia terus formula ini, formula itu, ya. Ya tentu untuk mencari nafkah ya. Tapi nggak pernah berhasil. Apakah saya bicara begini karena anti terhadap teman-teman stand up bicara politik? Tidak. Saya itu penggemar Kiki Saputri. Kiki Saputri itu dia adalah roster terbaik lah di Indonesia. Dia adalah seorang komika yang masuk ke ranah politik. Ya, dia ngambil tema politik, ya. Dan dia orang hebat. Dia mampu menulis dan menyampaikan sesuatu urusan politik, mengkritik, ya. Tapi itu yang tadi unsur yang kaget itu ada. Gini, dia menyampaikan tiba-tiba kalau komedi humor itu kan sesuatu yang lurus dibelokin. Itu yang bikin akhirnya menjadi punchline-nya. Kiki Saputri adalah komika yang cerdas. Dia mampu menulis untuk masuk ke ranah politik karena banyak yang lucu-lucu emang di politik. Memang bagus untuk dikembangkan. Dijadiin materi stand up itu bagus ya. Jadi saya kalau menonton Kiki Saputri, dia bicara politik atau ada beberapa nama lain yang ngomongin politik, itu saya ketawa. Walaupun mungkin dia mengkritik politisi, gitu. Bahkan personal, tapi langsung depan orangnya. Nah, kalau Kiki depan orangnya langsung gitu kan. Tapi dia tidak membuat orang itu menjadi tersinggung karena apa? Orang itu menemukan sesuatu yang baru dari dirinya sendiri bahkan ya. Dia jadi gini, enaknya stand up comedy itu bahkan orang yang di roasting misalnya sama Kiki, dia tidak menyadari ternyata ada sisi yang berbeda yang bisa dia nggak tahu gitu. Iya. Nah, itulah cerdasnya komika. Makanya saya bilang, saya itu penonton komika karena itu komedi cerdas. Yes, stand up komedi ya. Dan nggak semua orang mampu. Dan tampil solo. Ngeri. Panji adalah orang yang tidak punya kemampuan dalam menulis, ya, materi yang bagus, dan akhirnya diakui oleh komika lain nggak lucu. Tapi Panji akhirnya
cara dia mencari nafkah dengan memanfaatkan ketidaksukaan orang atau kelompok yang tidak suka terhadap pemerintah, itu yang diambil dan itu yang dibawakan. Jadi Panji itu tidak menulis materi, tapi mengambil yang sudah ada. Kenapa orang merasa orang-orang yang kontra dengan pemerintah merasa relate? Mereka tidak menyadari bahwa yang disampaikan Panji itu adalah tulisan bahkan omongan mereka sendiri. Gitu. Tidak juga berarti itu Panji mewakili mereka gitu. Panji tahu ya sebagai seorang yang ingin mencari nafkah untuk keluarga, dia tahu bahwa dia tidak punya kemampuan untuk lucu, tidak punya kemampuan menulis. Dia menjadi founder karena memang dia sudah terkenal waktu itu ya sebagai artis, sehingga yang dia lakukan adalah dengan mengambil ya komentar-komentar orang yang kontra lalu dijadikan sebuah materi gitu. Dia copy paste lah bahasanya gitu. Coba kalau nonton itu semuanya sudah ada di media sosial, udah ada semua gitu. Dan ketika dia bicara orang tahu mau kemana. Itu bukan stand up. Misalnya nih Bang Vincent ngomong ke saya atau lagi stand up baru ngomong setengah saya udah tahu ya pasti nanti ujung-ujungnya ngejek Gibran gitu. Ya. Nanti ujung-ujungnya ngejek Pak Prabowo gitu. Udah tahu, jadi udah nggak kaget. Jadi orang bertepuk tangan itu karena merasa relate dengan apa yang dia pernah sampaikan. Ya, itu yang saya bilang, mereka tidak menyadari sebenarnya Panji mengambil omongan mereka sendiri. Omongan orang-orang yang bertepuk tangan, orang-orang yang membela Panji saat ini adalah mereka tidak menyadari bahwa omongan Panji itu adalah omongan mereka yang diambil sama Panji. Atau ekspresi mereka, posisi mereka terhadap sesuatu itu dijadikan Panji sebagai bahan. Iya. Dan itu ada unsur ekonomisnya juga dong. Lah memang kan begini nih. Saya masih bicara sebagai seorang pecinta stand up ya. Yang sebelum kasus ini saya sudah sering ngomong, saya sudah kehilangan stand up yang berkualitas. Karena sudah masuk ke ranah-ranah. Begini, mereka itu yang penting ngomong duar gitu. Dalam arti gini, ngomongin Gibran, ngelecehin Gibran pasti langsung tertawa. Ngelecehin Pak Jokowi pasti ketawa. Tapi sudah bukan itu stand up lagi kan jadinya kan. Jadi roh dari stand up itu sudah nggak ada lagi. Saya sebagai salah satu pencinta stand up sudah dari lama saya sampaikan bahwa rohnya udah mulai hilang nih. Saya nonton udah nggak lagi terkaget-kaget gitu kan. Nah, Kiki Saputri masih saya suka karena dia masih nulis dan dia punya tim penulis. Ya. Aku kenal salah satu timnya. Oh gitu. Timnya Kiki. Dia cerita bagaimana dapurnya Kiki itu mengolah itu sehingga jadi keren banget. Iya, jadi dan dia terlibat di situ. Kiki. Nah, dan jadi Kiki itu benar-benar menampilkan stand up itu benar-benar masih ada rasa stand up-nya masih dapat. Walaupun temanya politik ya. Kita masih suka terkaget-kaget dan tertawa gitu. Nah, gitu. Ada apa? Mulai misalnya ada yang namanya tuh bukan komika, dia pelawak senior misalnya kayak Cing Abdel gitu kan. Dia coba masuk ke ranah komika. Tapi memang dia sama kayak Panji gitu, nggak punya kemampuan. Ya jadi ya sama kayak Panji mengcopy paste yang begitu-begituan untuk ditampilkan. Nah itu. Jadi balik lagi pertanyaan, Panji ini dia tidak punya tujuan politik, dia cuma punya tujuan menafkahi keluarga. Tapi dia punya karir politik loh. Minimal jubirnya Anies waktu pilgub apa pilpres itu. Ya tapi kan dia gagal kan? Ya gagal sih. Dia gagal untuk mendapatkan sesuatu di situ. Gitu kan. Dan gini nih, itu bagian dari cari nafkah. Saya orang politik ngerti lah begini-beginian gitu kan. Kenapa? Karena Panji dipergunakan untuk ya supaya mendapatkan suara kan. Sebagai artis. Udahlah kalau ngomongin dunia politik memanfaatkan artis untuk dapatkan suara itu sudah bukan hal yang baru gitu. Itu udah pernah kita bahas. Kita pernah bahas gitu ya. Nah, sudah pernah bahas. Jadi nggak ada sesuatu lah yang apa ya, yang spesial ketika dia ada di politik kecuali
kalau benar-benar dia terjun kayak Eko Patrio, Eko. Rieke Diah Pitaloka gitu kan. Itu artinya memang mereka bukan hanya memanfaatkan keartisan mereka, tapi memang mereka punya isinya gitu. Dan mereka tidak nyari nafkah di situ. Rieke Diah Pitaloka udah kaya raya sebelum masuk politik. Eko Patrio udah kaya raya gitu kan, masuk politik. Nah ada artis yang misalnya dipergunakan untuk mencari massa, karena itu cari nafkahnya di situ gitu. Panji masuk di situ. Ya bisa jadi. Apa korelasinya dia di politik kalau bukan untuk itu? Kecuali sampai sekarang dia masuk partai politik, dia karena bagaimanapun jalur ke politik itu untuk kekuasaan ya partai politik, nggak ada yang lain. Atau organisasi apa namanya, sayap partai. Saya partai pun tidak masuk tentu dalam, belum tentu. Itu harus partai politik, dimanapun harus begitu. Dia pun, saya yakin Panji pun kaget dengan reaksi ini. Kenapa? Karena akhirnya dia pun tidak siap kan. Kita bisa lihat bagaimana pembelaannya dia yang gerasa-gerusu gitu kan. Karena memang dia bukan orang yang punya nyali untuk menghadapi ini. Nah, saya pernah, jadi beberapa saat lalu karena saya ngelihat ini kok jadi pembelaan ke Panji berlebihan ya saya bilang. Gitu kan. Itu nanti Om. Satu hal dulu, kan tadi Om bilang ini kan dia cuma mengambil apa yang sudah ada di media sosial dan rata-rata adalah komen-komen orang-orang yang entah berseberangan atau tidak suka dengan pemerintah. Lalu kemudian kita lihat setelah mensrea itu muncul kan resonansinya gede banget itu Om. Nah saya kemudian berpikir tadi Om bilang itu bagian dari ini orang yang tidak suka, emang sebesar itu, sebanyak itu orang-orang yang tidak suka sama pemerintah. Sementara faktanya ya Prabowo Gibran dipilih oleh 58%. Nah ini kan jadi orang jadi bingung. Lah yang milih 58%. Terus seolah-olah ada resonansi yang begitu gede. Jadi kelihatannya banyak banget orang yang gak suka sama pemerintah. Mereka kecil tapi berisik. Saya contohin ya. Saya contohin begini. Saya akhirnya menyampaikan pendapat saya. Hampir 3 juta tuh yang ini di media sosial menanggapi. Aku lihat kemarin. Ya. Artinya begini, yang disampaikan ya oleh Panji kan seperti yang saya sampaikan tadi itu hanya hanya mencomot-comot sana kan. Ketika saya menyampaikan bahwa Panji itu ketika reformasi, gara-gara kawan saya ngomong gini, wah Panji berani ya. Itu gitu saya kan. dengar. Saya ini kemarin Ya, jadi lihat kawan saya postingan Om yang sampai sebut. Panji itu adalah orang yang berani gitu kan, berani bicara. Saya bilang, sama dia, kalau orang berani bicara di era kebebasan itu bukan sesuatu yang berani. Tapi kalau kita mau menilai seorang Panji, dia itu di sebelum tahun 98 dia itu udah orang dewasa. 95, 97 lah udah mulai panas. Sudah mulai panas. 97. Ya. Kita dulu berhadapan-hadapan, dia nggak ada nyalinya. Dan itu terkonfirmasi ketika saya ngomong begitu, ya. Kan begini, saya mengatakan begitu bahwa kalau tahun segitu Panji itu pegang burung, saya bilang. Nggak ada punya keberanian. Termasuk beberapa tokoh yang saat itu di tahun segitu, sekarang keluar-keluar berani, itu orang-orang pengecut yang di tahun 97, 98 itu. Nah, banyak, saya nggak perlu sebutin satu-satu ya, yang mereka berkoar-koar baru sekarang gitu, di era kebebasan. Ternyata ada yang ngebantah, dan Panji ikut-ikutan. Jadi Panji itu nggak berani nggak berani balas ke saya. Langsung ya. Ya, karena dia tahu yang dihadapin head to head gitu. Dia tahu yang dihadapin Teddy Gusnaidi. Karena kalau yang dia hadapin orang lain, itu semua teman-temannya nyerang. Kan banyak tuh kejadian tuh. Yeah. Ada politisi apa habis dikeroyok. Saya nggak berani dikeroyok. Karena mereka tahu yang mereka hadapin siapa gitu. Panji nggak berani. Tapi dia malah mengamini sesuatu yang memperlihatkan ketidakberanian dia di tahun segitu gitu. Dia cuma nyablon doang. Oh, berarti dia cuma nyablon doang, terus teriak-teriak di depan kampus. Nah itu di zaman itu kita ketawain. Tukang sablon yang nyablon itu orang-orang yang nggak berani turun sebenarnya. Saya tahu, ya kita dulu pemain lah dulu gitu kan. Jadi istilahnya kalau perang itu mereka urus dapur aja. Urus dapur. Malah semakin menguatkan bahwa dia memang tidak punya nyali saat itu. Makanya saya
Bukan, saya tidak ada masalah pribadi. Saya cuma mengasih tahu bahwa karena bagian dari pendidikan politik, kebetulan yang saya contohkan adalah Panji. Kebetulan yang saya contohkan Panji. Di mana ketika dia bicara saat ini, itu sudah bukan sesuatu yang spesial. Orang Kalau dibilang berani ya. berani, orang dari yang tukang beca, tukang gorengan, sampai itu juga ngomong maunya sekarang nggak ada masalah gitu. Orang itu bisa dibilang punya keberanian, punya nyali adalah ketika di dalam sebuah negara yang tidak sebebas ini. Ketika dia berani melakukan itu, baru dia berani. Jadi kalau dia bilang ada intel yang itu tuh. Itu gini ya. Ada intel yang itu bumbu-bumbu agar supaya bisa terus mencari nafkah dari urusan begini. Gini nih. Jangankan dia, ada tuh sebelum dia, tapi gara-gara Panji nih, ini Panji lu matiin rezeki orang nih Panji. Ada juga influencer yang membuat drama seolah-olah dia ditakuti oleh pemerintah, jadi ancam pemerintah bla bla. Teror apa segala macam. Baru mau naik namanya, ada urusan Panji, hilang dia. Oh iya Iya kan? Yang DJ itu ya Om ya. Iya. Jadi sebelum sebelum dia tampil sebagai heroik gitu ya, tiba-tiba Panji, kasus Panji ada gitu. Jadi biarin dulu kek dia 1 bulan Ji gitu ya, biar dia punya nama gitu. Kasihan nih influencer, dia udah bikin cerita seolah-olah dia orang hebat, ditakuti pemerintah gitu kan. Mobil dicoret itu ya. Walah. Itu yang bom Sekarang molotov gini, itu ya. kita bodoh-bodohan aja ya, mau melakukan itu ya sama orang yang nothing gitu, yang sama sekali tidak punya sesuatu yang mempengaruhi apapun di negara ini. Artinya apa? Dia bikin drama kan. Dia harus membuat drama agar followersnya merasa wah ini hebat. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak suka pemerintah, ya, menaikkan nama-namanya kan, itu kan tujuannya kan, untuk menjadi tokoh di negara ini ya. Caranya bagaimana? Ya bikin drama seolah-olah ditakuti pemerintah. Orang nothing gitu kan, tiba-tiba pemerintah harus bikin sesuatu dengan ancaman-ancaman seperti itu. Mana masuk akal nggak sih? Ini logikanya. Preman aja udah nggak begitu mainnya. Preman lah ya. Masa sekelas pemerintah main begitu? Jadi maka saya bilang Panji dan yang lain, kalau mau bikin drama yang paling enggak lu bayar penulis skenario yang kekinian gitu. Ya karena kalau bikin drama tiba-tiba ada intel, ada itu, apa gitu, nggak ada. Dia nggak sehebat tokoh politik siapapun di negara ini, karena dia bukan orang politik dan omongannya itu tidak mempengaruhi kebijakan negara gitu. Dan tidak membuat Gibran marah juga akhirnya. Enggak, jadi gini. Artinya kalau dia takut direkam di ini, tuh Gibran nggak ngapa-ngapain. Jadi Gibran nggak ngapa-ngapain. Orang-orang itu ingin tampil sama kayak saya nih, diserang, supaya mereka dapat notis dari saya gitu. Panji dan yang lain cara mencari nafkah adalah menyerang orang yang top agar supaya dinotis gitu kan. Yeah. Sehingga mereka bisa mengcustom ini menjadi sebuah brand yang keren bahwa mereka itu adalah tokoh pergerakan yang ditakuti negara. Ending-endingnya apa? Nyari makan kan sebenarnya. Karena dia harus terus ada namanya agar supaya dia bikin acara banyak yang nonton. Kan orang menonton seseorang itu bukan karena karyanya, karena kontroversinya kan. Karena karyanya ya. Bukan karena karyanya, karena kontroversi, atau bukan karena karyanya, karena dia temenku. Yeah. Gitu kan. Oh, dia tuh misalnya anti pemerintah, gue nonton. Apalagi isinya ternyata sesuai dengan apa yang gue omongin gitu kan. Ending-endingnya nyari nafkah. Oke. Makanya kenapa saya udah ngomong udah dari 2 minggu lalu bahwa ini adalah cara cari nafkah. Bahkan sebelum ada kasus ini saya udah ngomong cara cari nafkahnya teman-teman seperti Panji itu begitu gitu. Kemarin ada tuh mantan juru bicara pemerintah, siapa namanya tuh yang jadi Pertamina sekarang tuh. Nah dia ngomong hal yang sama dengan saya. Oh, gitu. Hasan Nasbi gitu kan. Nah, dia pun akhirnya menyampaikan sama seperti apa yang saya sampaikan, bahwa
Ini cara cari makan aja sebenarnya. Ya. Jadi kasihan juga kalau ini hilang nafkahnya. Ya makanya ketika saya kan Om lihat nggak, saya menghentikan komentar itu ketika orang sudah mulai menghujat anaknya Panji dan udah mulai menghujat Ari Kriting. Jadi makanya saya akhirnya berhenti. Kenapa? Masih banyak sebenarnya. Jadi ini kan saya sebagai politisi partai saya ingin memberikan pendidikan politik. Karena ini bagian dari kondisi sosial juga. Jadi bukan soal Panjinya, bukan soal Ari Kritingnya, tapi soal kondisi sosial di masyarakat, ya. Yang saya sebagai politisi ingin memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Statement saya itu adalah saya menjadikan diri saya sebagai Panji. Saya menjadikan diri saya sebagai Ari Kriting. Jadi saya mengeluarkan statement itu berdasarkan cara pandang Ari Kriting, cara pandang Panji. Dan ternyata para pendukung Panji dan Ari Kriting nggak suka. Artinya sebenarnya, ini pendidikan politik yang di situ. Sebenarnya apa yang disampaikan Panji mereka nggak suka. Tapi karena mereka nggak suka sama pemerintah. Atau mereka pilihan politiknya bukan pilihan politik ke pemerintah gitu. Ya, di podcast postingan Om tuh kalau nggak saya mau tanya ke Ari Kriting. Saya mau tanya Ari Kriting. Ya karena dia membela Panji kan? Panji. Apakah boleh gitu kan? Yang melakukan penghinaan seperti itu. Kalau Anda membenarkan itu, apakah boleh orang lain menghina Anda? Itu kan sebenarnya cara yang saya omongin itu adalah cara pandang Ari Kriting. Okay. Jadi saya menjadikan diri saya Ari Kriting, saya menyampaikan itu ke Ari Kriting. Saya menjadi seorang Panji dan saya sampaikan dengan pandangan seperti seorang Panji dan mereka nggak suka ternyata. Pendukungnya nggak suka. Padahal kalau mereka menyadari itu adalah pemikiran Panji, pemikiran Ari Kriting. Di standar ganda dong. Nah, tergantung siapa yang dihina. Gitu siapa ya. yang dihina? Itu yang bikin bully subur di Indonesia. Itu. Jadi ternyata tidak ada standar tunggal bahwa lu ngebully, lu menghina orang, fisik orang itu salah. Iya. Siapapun orangnya. Ya. Jadi saya akhirnya berhenti meneruskan ternyata, saya menjadi Panji dan saya menjadi Ari Kriting. Ternyata Panji dibully habis anak-anaknya. Ari Kriting dibully habis juga. Saya tarik diri nih, saya bilang nggak bisa nih. Kalau saya terusin ya menjadi Panji dan menjadi Ari Kriting, ini makin habis nih mereka berdua nih. Karena mereka berdua sangat dapat dipastikan nggak berani dengan teman-temannya ngeroyok saya karena mereka tahu yang mereka hadapin siapa. Nggak, saya mesti ngomong begini, kenapa? Yang terjadi selama ini kan kalau ada yang ngomong dikeroyok gitu kan, para komika keroyok gitu. Terlihat sombong, tapi kenapa mereka nggak bisa menghantam saya keroyokan? Karena mereka nggak mungkin bisa jawab. Apa yang saya sampaikan itu nggak mungkin mereka bisa jawab. Karena kalau mereka jawab, sama aja mereka menyalahkan Panji. Kalau mereka jawab, sama aja menyalahkan Ari Kriting. Oke. Gitu. Jadi makanya saya di sini pun meminta, udah kalian hantam statementnya Panji aja. Jangan sampai keluarganya. Yeah. Jangan sampai hantam statement Ari Kriting, jangan sampai keluarganya. Ya saya gini-gini nyiptain lagu juga Yeah. soal bully. Jadi saya nggak setuju bulian. Ya, sama. Ya. Jadi saya ada lagu saya tuh Kau Harus Menang itu soal pembulian. Jadi saya nggak mau ada pembulian. Yeah. Termasuk nih ketika saya dengan politisi bukan partai di beberapa kesempatan ketemu. Lawan saya ini itu dibully sama orang-orang selama ini. Makhluk planet lah, fisiknya gitu dibully. Ya. Nggak benar itu. Tapi orang itu lawan saya itu tukang bully. Dia selalu dia nggak pinter, dia nggak punya konsep dalam berdebat. Ketika Bully dia aja. kalah dia ngebully orang. Saya bisa aja ngebully dia secara fisik, tapi saya tidak akan mau melakukan itu. Ya, ya karena apa? Apa bedanya saya dengan yang lain gitu? Iya kan. Kalau perintah moral tertinggi itu kan jangan melakukan. Padahal lawan saya itu membuli. Iya. Sudah bukan di tema yang kita omongin, tapi udah menyerang personal tuh. Iya. Ngebully gitu. Bisa aja, karena dia ngebully, saya ngebully kan, bisa aja. Saya bilang makhluk planet apa segala macam, bisa.
Tapi itu saya tahan, kenapa? Apa bedanya saya sama dia? Iya. Ya Gitu. itu perintah moral tertinggi sih Om. Jangan melakukan apa yang tidak ingin orang lain lakukan ke kamu. Iya. Itu Ya termasuk kayak sudah berkembang sekarang kan. Ada ya keluarga Panji lah. Termasuk Panjinya sendiri bilang dia kaget ketika dia dibully kan. Iya. Ya dia bilang itu kan anak Yang tidak mengerti mengerti atau kan. apalah itu. Nah pertanyaannya, Panji tahu nggak Gibran punya orang tua, Gibran punya anak. Bagaimana perasaan anaknya Gibran yang masih sekecil Istrinya. itu? Mikir nggak dia? Ya, mikir nggak bahwa anaknya Gibran itu bisa dibully di sekolah karena bapaknya dibully? Panji nggak mikirin itu. Dia hanya mikirin bagaimana mencari nafkah. Jadi kemudian nanti mereka bilang ya itu kan konsekuensi dari seorang pejabat publik. Anaknya Gibran pejabat publik, bukan kan? Nah, konsekuensi makanya kita harus jadi orang harus adil. Ketika Panji menyampaikan sesuatu ya, yang akhirnya berefek pada orang lain, dia harus menerima juga efek yang dirasakan orang lain itu. Masalahnya dia nggak menerima. Nah ini yang saya takutkan. Kenapa saya sebagai politisi malah ikut-ikutan urusan begini? Itu kan urusan receh sebenarnya. Tapi Tapi saya ngeliat ada pelajaran untuk kondisi sosial yang harus saya bicara. Receh banget saya ngomongin Panji gitu kan. Tapi efek dari itu akhirnya saya ikut bicara. Oke. Ya, jangan sampai juga misalnya nih tadi ada beberapa pihak yang melaporkan Panji gitu kan. Itu dibilang apa kriminalisasi lah, Iya. itu anti demokrasi lah gitu kan. Loh, Nyari panggung. sekarang begini, ketika orang mencari keadilan, dia melaporkan, itu kan sesuatu haknya orang itu kan. Ketika hak orang itu yang dilindungi oleh konstitusi kita dianggap sesuatu yang negatif, artinya apa? Artinya kalianlah orang-orang yang mengkriminalisasi hak orang lain. Iya. Kalianlah Merusak orang-orang demokrasi. ya yang merusak demokrasi. Jangan mau nendang tapi nggak boleh ditendang gitu. Oke. Nah, ini yang saya takutkan jangan sampai nanti akhirnya jadi sebuah sekte ya di mana misalnya komika atau orang-orang stand up ini dianggap yang paling benar gitu. Nah, ini yang bahaya gitu. Oke. Ini yang Sebelum ke agak saya situ Om, bersuara. soal apa isi apa namanya poin-poin yang dianggap itu menghina Pak Mas Gibran atau Pak Prabowo atau Pak Jokowi dan keluarganya loh, bukan cuma Pak Jokowi dan keluarganya. Itu kan udah dibicarakan di mana-mana. Ya, ya. Ada satu frasa yang selalu disampaikan Panji. Menurut keyakinan saya dan konon katanya itu bisa jadi tameng untuk bebas dari tuntutan hukum. Nah, gini. Menurut keyakinan saya kan katanya itu jadi tameng itu. Gini, menurut keyakinan saya itu bisa dilakukan di internal dia sendiri. Iya. Karena Tapi ketika sudah mempublikasikan keyakinannya, maka keyakinannya itu yang boleh punya keyakinan di negara ini yang dilindungi oleh undang-undang adalah hakim. Selain dari hakim, ini penting nih pelajaran hukum. jadi selain dari hakim, ya, maka tidak boleh ada orang yang merasa bahwa keyakinannya itu tidak boleh kena hukum. Oke. Atau Misalnya saya bilang gini, saya yakin Mas Vincent maling. Mas Vincent kita bicara berdua, Ya. Mas Vincent bisa marah sama saya. Tapi ketika saya bicara di publik, di publik. Menurut keyakinan menurut saya. keyakinan saya, Mas Vincent maling. Oh, itu pencemaran nama baik. Boleh nggak begitu? Makanya kenapa saya bilang saya menghentikan menurut keyakinan saya, akhirnya orang akan membuli keluarganya Panji, anak-anak Panji. Orang bisa mengatakan, menurut keyakinan saya, Anak Mas anak Panji. Panji, gini. Menurut keyakinan saya, Ari Keriting begini. Bahaya nggak? Bahaya. Nah, jadi Kalau hanya frase itu kemudian kita Jadi kalau sampai ada orang hukum yang mengatakan, wah kan itu menurut keyakinan Panji, oke di dalam otaknya aja. nah, dan itu bisa dan dia bisa legalkan, artinya saya suruh dia kuliah lagi tuh orang hukum itu, karena di negara ini yang bisa gini, hakim itu memutuskan berdasarkan keyakinannya, Keyakinan. gitu.
Karena semua pihak, baik penggugat, tergugat, itu sudah menampilkan bukti-bukti kan, Iya. alasan-alasan. Dia harus memutuskan berdasarkan keyakinan. Keyakinannya. Hakimlah yang punya kewenangan itu. Oke. Dan itu legal diberikan oleh negara. Hanya Berdasarkan hakim lah, keyakinan hakim. keyakinan hakim lah yang bisa memutuskan dan berimplikasi hukum. Oke. Ya kalau seorang Panji atau siapapun nggak bisa. Menurut keyakinan saya, wah itu bahaya juga. Bahaya itu. kan? Kalau itu dilegalkan bahaya. Iya. Dianggap sebagai ini kan frasa yang bisa melindungi saya dari jeratan hukum misalnya. Ya bodoh kalau sampai ada orang hukum ngomong itu bisa meloloskan jerat hukum. Iya. Sorry aja. Bahaya itu. Kenapa saya bilang? Karena antar tetangga bisa saling ini. Menurut keyakinan saya Anda selingkuh. Nggak, Semua orang begitu. Menurut keyakinan saya Anda gini. ya, menurut keyakinan saya Anda maling. Menurut keyakinan saya Anda bandar. Iya Oh, kan? bahaya. Bahaya kan? Maka sampai ada orang hukum yang sampai mengatakan itu bisa meloloskan, itu suruh belajar lagi. Iya. Karena itu yang selalu dipakai Panji kan. Menurut keyakinan Ya, saya. makanya saya bilang, ini kawan-kawan ini, makanya ada video saya kan, saya bilang, jangan tanya soal politik dan hukum ke Panji. Karena dia nggak ngerti apa-apa. Ya, dia nggak ngerti. Emang faktanya nggak ngerti. Kalau dia orang ngerti, dia nggak akan pakai itu. Itu malah blunder kalau dia pakai alasan itu. Dan faktanya akhirnya blunder kan. Iya. Orang akhirnya menggunakan itu kan. Menurut keyakinan saya, anak Panji begini. Iya dong, ya, boleh dong ya Boleh kan. Kalau dong. menurut Panji itu boleh ya. ya akhirnya rusak kan. Nah ini fenomena ini yang saya tangkap ya. Jadi bukan Panjinya, bukan Ari Kritingnya enggak. Kalau Panji dia bukan stand up yang saya tonton karena nggak lucu. Kalau Ari Kriting masih lucu bukan untuk stand up. Tapi saya suka nonton podcastnya dia gitu, Titik Kumpul, ya. boleh, ya. Itu lucu-lucu gitu kan. Saya Aku senang. sering nonton juga Titik Kumpul itu. Iya, Soalnya ada siapa yang Arsyad, teman-teman Abdul, kita dari Papua, teman dari Papua itu iya. si Mamat, Al-Katiri, Sofgan, Mamat Al-Katiri, ya kan? Abdur itu wah, Nah, seru. nah ini penting. Kenapa saya bilang begitu? Gini, misalnya Ari Kriting bilang Mamat jualan senjata. Itu kan bagian dari sketsa dan di mana itu adalah partner kerjanya. Jadi dia mau menghina apapun itu bagian dari Itu sebuah memang komedi gitu. ya, konsep mereka gitu ya. Nah, jadi Panji bukan Gibran itu bukan rekan kerjanya Panji kan. Jadi nggak bisa. Nggak bisa diledek-ledek gitu. Iya kan? Dia nggak bisa menyampaikan hal itu secara terbuka gitu kan. Akhirnya kan ada yang sempat komentar ke saya, itu kenapa si Arik Kriting dihina-hina di acaranya? Ya itu dalam situasi dan antar mereka partner kerja gitu kan. Ya itu sah-sah aja dan itu saya ketawa nontonnya gitu karena sama-sama menghina diri masing-masing gitu. Oke. Ya. Dan itu fine gitu. Lalu kemudian orang bilang lah yang disampaikan Panji itu fakta kok. Yang disampaikan Panji itu yang seperti saya bilang tadi itu adalah copy paste dari statement-statement yang sudah beredar. Oke. Terus kedua, nggak ada yang mempermasalahkan dia soal itu. Yang orang permasalahkan ketika dia ngebully. Itu kan. Dan tapi ketika dia ngebully, tidak ada dari pihak Mas Gibran mempidanakannya. Dari pihak Pak Prabowo nggak mempidanakannya. Yang mempidanakan dia itu adalah pihak-pihak lain, bukan soal Gibran, bukan soal Prabowo, tapi ada soal keagamaan. Soal organisasi keagamaan. Iya. Jadi soal ibadah. Ibadah. Jadi dia itu dipidanakan oleh pihak yang bukan pemerintah. Tapi di framing seolah-olah dia dilaporkan Karena ada orang ini disuruh siapa gitu. karena pemerintah. Inilah yang saya bilang di framing seolah-olah pemerintah tidak suka. Mas Gibran nggak melaporkan, Pak Prabowo nggak melaporkan. Yang melaporkan ya bukan soal bulian dia, tapi yang dilaporkan soal urusan keagamaan di materi mensreanya dia. Soal organisasi. Keagamaan. Soal ibadah. Itu yang ini. Jadi masyarakat
jangan mau juga dibodohi seolah-olah Panji dipidana karena urusan Gibran. Nggak ada, ini keliru. Bukan urusan Pak Prabowo, bukan. Nggak ada yang namanya anti demokrasi, tidak ada yang namanya kriminalisasi. Kriminalisasi bisa dilakukan oleh penguasa kan. Tapi penguasa nggak mengkriminalisasi Dan dia. beberapa- Malah sebenarnya ya mereka yang mengkriminalisasi sebenarnya ya. Dalam tanda kutip. Mengkriminalisasi sesama hak sesama Hak warga. sesama warga. Oke. Dan beberapa pakar hukum, praktisi hukum yang saya wawancara, mereka melihat bahwa ada unsur sebenarnya. Ada. Yang menyelamatkan Panji adalah wibawa Gibran. Gibran nggak mau, ngapain gue ngurusin. Masa gue lapor Panji? Siapa Panji? Menurut satu atau dua pakar hukum yang... Tapi kalau Mas Gibran ingin agar supaya Panji bisa cari nafkah, nggak apa-apa. Karena dengan Mas Gibran melaporkan, menotis gitu Panji, itu semakin apa namanya, Panji semakin banyak job. Ya. Sarkas banget. Lah emang fakta loh. Kan gini, ini fakta yang begitu. Orang itu menyerang ya Mas Gibran, tujuannya apa? Kalau bukan buat nyari nafkah. Traffic engagement. Iya kan? Kalau bahasa anak-anak sosmed ya, Pak. Iya, dia mau nyari nafkah. Ketika dinotis, maka akan semakin banyak jobnya. Ya semakin sejahtera lah. Penontonnya makin banyak. Semakin banyak. Karena Panji akan memberi makan para pembenci kan dengan materinya. Betul. Ya siapa tahu memang Panji kesulitan keuangan, ya bermohon aja sama Mas Gibran. Dana Cesar, dana hibah. Nggak, ini kita open aja lah. Ini kan mencari nafkah lah. Bukan karya ini. Nggak, bukan karya, karena Panji nggak lucu. Kita kan tidak mau bicara soal dia apa yang tadi poin-poin segala macam yang ada di situ. Kita mau melihat bagaimana reaksi setelah, kan kayak efek domino nih, banyak banget. Kalau yang lain komen sih sosial netizen dan lain-lain tuh menurut saya itu biasa. Kita juga kadang di podcast kita tuh banyak, wah hostnya begini, narasumbernya begini ya. Kita biasa dengan hal itu, karena setiap orang punya persepsi masing-masing kan menghadapi satu persoalan. Nah, yang saya agak bingung ini Om, sorry misalnya Pak Mahfud, dia kan pakar hukum ya. Ketika banyak orang mengatakan bahwa ada unsur, Pak Mahfud malah mengatakan nggak bisa dilaporkan Panji. Kalau dilaporkan saya bela gitu. Bagaimana melihat Pak Mahfud yang selama ini kita anggap penggawa lah di dunia hukum gitu ya. Tiba-tiba kayak nyeletuk aja gitu ngomong dalam salah satu podcast kalau tidak salah. Enggak. Pak Mahfud itu kan simpatisan. Jadi nggak perlu dengar ucapannya. Kita sudah melihat kan ada banyak ucapan beliau yang ketika beliau ketika masih di pemerintahan dan di luar pemerintahan beda. Jadi untuk apa? Bukan cuma beda, malah bertolak belakang. Iya, bertolak belakang. Jadi untuk apa mendengarkan pandangan dari orang yang dalam berstatement itu tidak konsisten. Jadi abaikan aja. Saya udah dari dulu udah mengabaikan statement-statement beliau. Gini, orang itu kalau objektif, misalnya nih gini. Pernah satu saat Fadlizon itu bingung sama saya. Jadi ada di ELC. Jadi kalau kita habis break itu iklan, itu pada keluar pada ngerokok gitu kan. Saya ke toilet dulu. Pas saya mau ikut bergabung, saya dengar Fadlizon bilang, itu si Teddy mau kemana sih dia? Dia bukannya pendukung Pak Jokowi, tapi kenapa dia menyerang? Denny Siregar kalau salah. Bukan. Siapa? Enggak, yang ngomong Fadlizon. Kenapa si Teddy itu kemana sih arahnya? Dia bukannya pendukung Pak Jokowi, kenapa dia mengkritik menterinya Pak Jokowi? Gitu. Pas saya datang, "Hei, ngomongin gue ya," gue bilang gitu kan. Pada ketawa gitu. Di mana saat itu kalau tidak salah koreksi kalau yang tahu acara itu saya mengkritik Mahfud MD juga soal waktu mau pembubaran FPI atau nggak HTI kalau nggak salah itu. Ya, di mana mereka tidak punya nyali, Mahfud nggak punya nyali untuk menyatakan itu. Ya. Bahkan dilempar ke Menteri Agama, Menteri Agama lempar ke Menteri dalam negeri Mendagri. gitu. Maksudnya masih Pak Tito ya. Jadi bolak-balik aja. Makanya ketika itu di live di waktu itu,
saya bilang Pak Jokowi itu nyalinya gede, tapi dia punya pembantu yang nggak punya nyali. Saya sampaikan. Ada Pak Mahfud di situ. Waktu itu katanya Pak Mahfud mau datang, tapi nggak datang. Oh, karena pembahasan yang ngeri. Ngeri-ngeri Ah, sedap. ah. Jadi saat itu saya ngomong begitu, bahwa harusnya berani dong bicara. Akhirnya kan faktanya lihat kan, yang turun tangan siapa? Pak Jokowi langsung. Ya saya ngajarin Mahfud MD untuk konsisten gitu. Saya bicara itu, walaupun saat itu pendukung Pak Jokowi, saya ngomong apa adanya. Kita tahu itu salah, terus kita harus menutupi sesuatu yang kurang ini gitu kan. Oke. Nggak tahu videonya masih ada apa enggak tuh, Berarti silakan dicari. menurut Mas, kan tadi katanya Pak Panji itu cuma menyenangkan orang-orang yang memang posisinya sekarang membenci Berseberangan pemerintah. lah gitu. Berarti Bang Teddy mau bilang Pak Mahfud juga ada di situ. Ya, Tapi kan dia orang ini ada di reformasi Polri. oh sekarang ini? Iya. Ya tapi kan apa kita lihat kerjanya nggak ada juga mereka itu. Pak Jimli itu udah pada offside semua tuh. Gini, reformasi Polri itu tujuannya adalah mereka itu nggak koar-koar. Mereka hanya mengumpulkan, ya, menganalisa. Mereka yang dibutuhkan mereka itu oleh Pak Prabowo adalah karena mereka orang pendidik. Mereka pendidik, dianggap pendidik untuk meramu dari semua masukan untuk dikasih ke Pak Prabowo biar Pak Prabowo putuskan. Bukan mereka berkoar-koar. Jadi makanya lihat juga udah nggak dianggap nih sama Pak Prabowo nih yang beginian. Karena udah offside gitu. Udahlah gitu kan. Disuruh menelisik malah berisik. Berisik Gitu, ya gitu. Makanya kita lihat lah ini kenapa lu jadi lu yang ngomong gitu. Gitu kan. Cuma mungkin Pak Prabowo daripada berisik ya udah abaikan aja lah yang begini-beginian. Padahal tadinya Pak Prabowo punya Berharap tujuan baik ya. Berharap sama mereka gitu. Karena mereka dipilih karena Bukan karena jadi gini, mereka dipilih bukan karena statement politik mereka, tapi keahlian, kepakaran mereka gitu. Pak Mahfud pakar hukum tata negara, Pak Jimli mantan hakim MK. Ya kan sama-sama pernah di MK sih. Ya. Ternyata offside. Ya udah, makanya lihat nggak pemberitaannya, ya udah nggak ada karena udah offside, ngapain? Pak Prabowo merasa kecolongan juga kan? Ya, saya yakin. Aduh, salah ya, ini. Elah, tau begini bukan mereka nih yang dipilih. Iya. Jadi kesimpulan Om, ada niat jahat gak di mensreanya Panji? Sorry, soalnya gini, ini kan saya harus bertanya begitu karena dari segi judulnya itu kan niat jahat. Clickbait, ngerti nggak? Iya kan? Ya oke, clickbait, tapi kan katanya itu dipersiapkan lama loh, dari bulan berapa tuh dia udah mulai roadshow untuk promo dan lain-lain itu kan. Artinya dia milih judul itu pasti dipikirkan. Entah mungkin salah satunya clickbait, tapi kata mensrea itu sendiri kan arti harafiahnya aja itu niat jahat. Lalu kemudian saya berpikir yang punya niat jahat siapa sih? Apakah Panji mau membawa orang-orang itu ke panggung itu untuk ayo kita berniat jahat ke pemerintah? Gak ada. Gitu. Dia nggak pinter. Panji itu nggak pinter. Dia cuma tahu jualan. Mensrea itu tentu bahasa yang orang akan mempertanyakan. Ini secara ekonomi kita bicara nih. Apa sih mensrea? Niat jahat. Wah menarik nih. Dari itu ya menarik kan? Iya. Nah, isinya sebenarnya kalau orang pinter ya isinya malah sebenarnya kontradiktif kan? Karena niat jahatnya kan ada di dia. Iya. Iya dong, dia menyampaikan hal yang jahat kan? Iya. Itu udah itu udah tindakan kriminalnya. Iya kan? Aktus reus kalau orang kan? hukum bilang. Nah, kalau orang pinter lihat ya, kalau orang yang pinter dan mau jermusin Panji dari judulnya aja, ini mah bisa kena nih, pidana. Ini saya ngomong sebagai advokat ya. Sebagai advokat ya. Sebagai advokat saya lihat ya ini mah mau masukin Panji mah gampang banget. Dari judulnya aja sama materinya udah jelas. Sinkron ya. Sinkron artinya dia sengaja untuk melakukan tindakan jahat. Artinya niatnya udah ada. Nah, cuma dia karena dia nggak pinter, dia butuh bikin judul yang yang menarik buat clickbait, buat jualan. Sama dia ngumpulin statement-statement orang untuk ditampilkan di acaranya. Jadi semua. Dan dia makanya kenapa ketika ini jadi perdebatan dia kaget kan, dia nggak siap loh. Dari statement-statementnya dia jelas dia nggak siap. Kenapa dia nggak siap? Karena
kaget juga dia, kenapa jadi begini gitu. Ya, kalau orang yang sudah tahu apa yang dia lakukan, tentu nggak akan begitu. Dia pasti akan menanggapi dengan santai gitu kan. Iya. Karena dia udah tahu akan begini gitu. Kalau Panji nggak tahu, pikirnya cuan Termasuk aja kan. ketika dia membungkus itu tadi ya, menurut keyakinan saya kira dia juga nggak membedah secara mendalam Dia nggak ngerti. konsekuensi dari Jangankan ngomongin politik, ngomongin stand up aja dia nggak mampu gitu. Jangankan menulis politik, menulis stand up komedi aja dia nggak mampu. Stand up komedi ya, beda loh. Yang dia sampaikan bukan stand up komedi. Jelas nggak? Tempat dia cari nafkah aja dia nggak sanggup, apalagi di luar dari itu gitu. Jadi dia kaget gitu. Oh, makanya sebagai advokat gue bilang, ini kalau gue mau masukin penjara nih gampang nih orang gitu. Ya, kalau Sudah ada dia- pengakuan kan? ya, Jadi judulnya ada pengakuan. Isinya sesuai dengan judul. kena. Kena. Ya, kalau dia jago sih, dia hebat sih, harusnya Pak Anies kan menang gitu kan. Karena jubir ya kan. Ya, apalagi di kita nggak, kebalik lagi ya, kita nggak menjelekin siapapun. Enggak. Apalagi di acara itu yang manis cuma Anies sih kayaknya. Mas Gibran Ya memang ngantuk. ya kelihatan lah Panji kemana arahnya kan, ya ke Anies lah. Kita udah nggak perlu tafsir-tafsirkan lagi. Ya intinya gini, sekali lagi saya setuju. Ini bukan Panji, bukan soal Panji, bukan soal Ari Kriting, bukan. Mereka itu hanya pion pun terlalu besar kalau saya bilang pion. Mereka hanya remahan aja di negeri ini yang lagi nyari nafkah, lagi buat nafkahin anak istri, dan mereka nggak yakin, bukan nggak yakin, kaget juga ketika akhirnya acara itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memang tidak menginginkan, yang tidak pro dengan pemerintah. Jadi Panji itu hanya sebuah alat aja, alat untuk mereka pakai untuk menyerang pemerintah. Kalau isinya nggak ada isinya. Stand up komedi ya, secara stand up komedi nilainya 1 saya bilang. Karena apa yang diomongin udah ketebak semua. Gini-gini pencinta stand up komedi saya. Ya, oke, kurang lebih seperti itu ya Pak. Iya. Oke, makasih Om Teddy. Pemirsa, menertawakan banyak hal itu sehat gitu. Tapi jangan sampai menertawakan kekurangan fisik seseorang atau fisik seseorang yang kita anggap kurang. Gitu. Karena ya itu udah udah melecehkan seorang pribadi apapun bentuknya. Kurang lebih seperti itu, dan tidak perlu membungkus pelecehan itu, fitnah dan lain-lain dengan kemasan apapun, mau itu komedi, mau itu kritik ya kritik aja. Tapi kalau sudah mengarah ke bully, saya pikir kita harus sepakat untuk mengatakan bahwa lu nggak boleh melakukan itu. Ya. Selamat sore, sampai jumpa di episode selanjutnya.